Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sulistiana SPD MHUM serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat menyelesaikan tugas presentasi pada kali ini. Baik, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan teman saya Murna sebagai presentator yang akan mempresentasikan tentang peranan guru TK dalam pembelajaran terpadu. Yang akan saya sampaikan oleh saya sendiri, yang pertama yaitu peran guru TK sebagai perencana. Peranan guru sebagai perencana dalam pembelajaran terpadu adalah guru merencanakan suatu kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bersama anak didik. Bentuk-bentuk perencanaan dalam proses pembelajaran di TK adalah: yang pertama, perencanaan tahunan. Dalam perencanaan tahunan sudah ditetapkan dan disusun kemampuan keterampilan dan pembiasan-pembiasan yang diharapkan dicapai oleh anak didik dalam 1 tahun. Perencanaan tahunan dan semester juga memuat tema-tema yang sesuai dengan aspek perkembangan anak dan minat anak serta sesuai dengan lingkungan sekolah setempat. Perencanaan tahunan dibuat bersama antara guru-guru dan kepala sekolah. Perencanaan semester. Perencanaan semester merupakan program perencanaan mingguan, satuan kegiatan mingguan. Perencanaan mingguan disusun dalam bentuk satuan kegiatan mingguan atau SKM. SKM merupakan penjabaran dari perencanaan semester yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang telah direncanakan dalam 1 minggu sesuai dengan keluasan pembahasan tema dan subtema. Perencanaan harian atau satuan kegiatan harian. Perencanaan harian disusun dalam bentuk satuan kegiatan harian atau SKH. SKH merupakan penjabaran dari satuan kegiatan mingguan atau SKM. SKH memuat kegiatan-kegiatan pembelajaran baik yang dilaksanakan secara individual, kelompok maupun klasikal dalam 1 hari. SKH terdiri atas kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, makan, dan kegiatan akhir. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Shenin Samsiah. Sebagaimana kita lihat bahwa rentang anak usia dini atau TK 4-6 tahun disebut dengan masa usia dini, yang merupakan masa kemasan bagi seseorang karena masa inilah seluruh informasi dapat diserap dengan mudah dan cepat oleh anak melalui seluruh panca inderanya. Sebagai analoginya, bahwa anak ibarat spons atau karet busa yang mampu menyerap air tanpa peduli apakah air itu bersih atau kotor. Oleh karena itu, masa ini sering disebut dengan masa kritis untuk memperkenalkan dan menanamkan segala hal yang positif dan berguna bagi perkembangan anak di masa selanjutnya. Kegiatan awal merupakan kegiatan yang untuk pemanasan dan dilaksanakan secara klasikal. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain, misalnya berdoa atau mengucapkan salam, membicarakan tema atau subtema. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat mengaktifkan perhatian, kemampuan sosial dan emosional anak. Kegiatan ini dapat dicapai melalui kegiatan yang memberi kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen sehingga dapat memunculkan inisiatif, kemandirian, dan kreativitas anak serta akhir yang dapat diberikan, misalnya membacakan cerita dari buku, mendramatisasikan suatu cerita, mendiskusikan tentang kegiatan suatu hari, atau menginformasikan kegiatan esok hari, menyanyi, berdoa, dan sebagainya. Sebagai seorang perencana, guru TK harus memahami langkah-langkah perencanaan dalam pembelajaran terpadu. Sebaiknya perencanaan pembelajaran disusun untuk waktu yang tidak kurang dari 2 minggu atau dapat diperluas untuk beberapa minggu. Peran guru sebagai pelaksana. Setelah perencanaan pembelajaran selesai disusun, maka guru selanjutnya adalah melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Peranan guru sebagai evaluator.
Peranan guru TK sebagai evaluator adalah melakukan penilaian terhadap proses kegiatan belajar dan penilaian hasil kegiatan. Penilaian dilakukan secara observasi dan pengamatan terhadap cara belajar anak, baik individual atau kelompok. Tujuan penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang dicapai oleh anak. Kesimpulannya, peranan guru sangat penting demi tercapainya tujuan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pembelajaran dengan pendekatan, peranan guru dalam pembelajaran terpadu adalah sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan sekaligus evaluator. Peranan yang lain harus dilakukan guru sebagai pendidik, pembimbing, dan pelatih adalah sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, pengelola kelas, demonstrator, mediator, dan supervisor. Selanjutnya saya kembalikan kepada Jenny Nur Samsiah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.